Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang materi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian subbab yang pertama yaitu sistem pembagian kekuasaan negara. Nah, apa yang kalian ketahui tentang kekuasaan? Secara umum, kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi perilaku. Nah, dalam konteks negara, kekuasaan ini dibutuhkan agar negara tersebut dapat mencapai tujuan dari negara atau tujuan yang dicita-citakan. Yang selanjutnya, teori pembagian kekuasaan negara. Ada dua tokoh besar yang mempengaruhi pembagian kekuasaan negara. Yang pertama yaitu John Locke. Dalam teorinya, John Locke membagi kekuasaan negara menjadi tiga. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan melaksanakan hubungan luar negeri. Kemudian, tokoh yang kedua yaitu Montesquieu dengan ajarannya Trias Politica yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga. Yang pertama yaitu kekuasaan legislatif yang merupakan kekuasaan untuk membuat undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili pelanggaran terhadap pelaksanaan undang-undang. Kemudian konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Pembagian kekuasaan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Secara horizontal, kekuasaan di Indonesia dibagi menjadi 5, yaitu kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dipegang oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden yang dibantu oleh para menteri. Kemudian yang ketiga yaitu kekuasaan legislatif yang merupakan kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR. Yang keempat, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi serta lembaga peradilan di bawahnya. Kemudian yang kelima, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atau pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dimiliki oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kemudian secara vertikal. Secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Nah, pembagian kekuasaan secara vertikal ini merupakan konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-departemen. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut. A. Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara.
B. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. C. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. D. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan kata lain, setiap kementerian negara masing-masing mempunyai tugas sendiri. Nah, berikut ditampilkan beberapa kementerian negara Republik Indonesia. Kemudian ada 4 lembaga pemerintahan non-departemen, seperti Badan Informasi Geospasial, Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Arsip Nasional Republik Indonesia, kemudian Badan Intelijen Negara atau BIN. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Dimensi spiritual, Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Kemudian dimensi kultural, Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Dimensi institusional, Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita dan tujuan bernegara dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demikian pembahasan pada materi kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taremong gasebe.